Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Mana kabarnya malam hari ini, Ibu Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Sehat ya. Alhamdulillah, Pak. Bu Sifa, Bu Anissa, Pak Awal ya. Ya, Pak. Dabira, Pak Dabira, Ibu apa Bapak ini? Lupa lagi saya. Dabira? Iya, Pak. Oh, Ibu Dabira ya. H-nya itu H apa itu? Has, Pak. Haspa. Has. Has ya. Ya. Pak Marcel. Halo Pak Ya, Marcel. Pak. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Ya, Pak. Nah, Pak Febri, Bu Yulia, Bu Irian, sama Bu Diska ya? Iya, Pak. Bu Diska. Oke. Kita mulai ya mendiskusikannya. Malam ini kita akan diskusikan tentang green logistik. Sudah tampil di layarnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, istilah dari logistik tentu sekali sudah tidak asing bagi Bapak sekalian ya. Nah, sekarang itu kita mau pada tahap awal kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan logistik. Kemudian berikutnya nanti kita akan lihat apa perbedaan antara green logistik sama logistik yang kita sebut aja logistik tradisional. Pertama-tama saya ingin Ibu dan Bapak mendefinisikan atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan logistik dulu. Ya, baik. Kita mulai dari Pak Marcel. Silakan Pak Marcel. Menurut pendapat Pak Marcel, logistik itu apa? Logistik ya, Pak. Gimana Pak Marcel? Bahasa sehari-hari apa? Logistik. Mengarah ke supply chain ya, Pak. Logistik ini. Apa gimana? Logistik mengarah supply chain. Terus? Apa ya? Bisa kontrol yang baik, efisien, efektif. Efisien yang efektif ya. Ya. Oke. Kalau Bu Rian mau memberikan pendapat? Siapa? Mau memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan logistik? Kalau logistik itu adalah kegiatan untuk penyimpanan, kemudian pendistribusian, dan juga pemanfaatannya, Pak. Dari segala barang. Oke. Bu Sifa, kalau Bu Sifa bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan logistik? Sifa. Iya, Pak. Silakan Bu Sifa. Logistik itu sebuah perencanaan, pengorganisasian atau pengawasan suatu pengadaan barang ya, Pak. Fokuskan kepada pengadaan barang ya. Iya. Baik. Bapak sekalian ya. Nah, mari kita lihat definisinya. Nah, tentu sekali ada banyak definisi tentang logistik. Minimal kita bisa ambil sebuah definisi yang populer. Definisi ini berasal dari Council of Supply Chain Management Professional atau CSCMP tahun 2020 gitu. Nah, sebaiknya pada tahap awal kita mendefinisikannya untuk menjelaskan logistik itu bahwa logistik is a part of supply chain management, bagian dari manajemen rantai pasok. Sistem yang lebih besarnya adalah supply chain. Logistik adalah bagian, artinya setiap perusahaan-perusahaan yang jadi chain atau mitra di dalam supply chain itu memiliki aktivitas logistik
Ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, bagian dari supply chain management yang melakukan perencanaan, plan, implement, mengimplementasikan dan mengendalikan secara efisien dan efektif. Apa yang dikendalikan secara efisien dan efektif? Yaitu aliran maju, forward, and reverse flow, also storage of goods. Aliran maju, aliran balik, dan penyimpanan barang. Berapa ya? Jadi komplit diceritakan di sini. Yang di-manage oleh logistik itu adalah aliran maju, aliran balik, serta penyimpanan. Karena barang itu dia tidak bergerak terus, pasti ada berhentinya. Berhenti itu ada macam-macam penyebabnya. Gitu ya. Kalau berhenti itu kita sebutlah ada yang berhentinya lama itu ya kita storage namanya. Satu itu goods yang di-manage oleh logistik secara efisien dan efektif. Yang kedua yang di-manage oleh logistik itu adalah service atau pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan aktivitas logistik. Sehingga timbullah logistik service provider, misalnya. Salah satu contoh. Ada juga aktivitas-aktivitas pre-transaction, transaction, post-transaction, service semuanya. And related information. Nah, dengan demikian nih Bapak, yang di-manage oleh logistik itu ada 3 hal, yaitu apa saja? 1, goods. Yang kedua, service. Yang ketiga, information. Secara singkat tadi, logistik is part of supply chain management, which is manage toward the efficient and effective. Nah, apa yang di-manage ya? Yaitu goods tadi, baik pergerakan maju maupun balik serta penyimpanan. Second is service, and third in information. Information, jadi barang-barang ini dari mana katanya? Nah, barang-barang ini bergeraknya start from the point origin until to the point of consumption. Mulai dari titik awal sampai titik konsumsi. Titik awalnya di mana? Ya di vendor atau pemasok. Sampai titik konsumsinya di mana? Di konsumen. Tujuannya apa? In order to meet customer requirement. Di mana tujuannya adalah memenuhi tuntutan pelanggan. Ya, tuntutan pelanggan. Kalau saya tanya nih, Pak Febri. Pak Febri, dengar? Iya Pak. Ya Pak, gimana Pak? Apa tuntutan pelanggan? Bapak. Ini kan ada nih, to meet customer requirement. Jadi di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Jadi pelanggan itu ada yang dituntut. Kalau kita sebagai pelanggan apa yang dituntut? Oh, untuk memenuhi kepuasan pelanggan gitu kayak mungkin apa yang dituntut? service tertentu mungkin Pak. Ya, apa yang Bapak? Keamanan barang, ketepatan waktu. Nah, waktu aman, terus apa lagi? Harga, timbangan kan? Ya, harga. Harga, terus kualitas pelayanan mungkin Pak. Pelayanan. Ya. Gitu ya. Oke. Bu Irian. Bu Irian. Iya Pak. Coba sebutkan Bu. Apa yang menjadi tuntutan pelanggan? Untuk kegiatan logistik, pelanggan itu menginginkan barang datang tepat waktu, terus jumlahnya tepat, biayanya jangkau, murah, nah, terus kondisi barang itu nggak rusak. Oke, kita singkat ya. Jadi tadi tepat waktu, jadi right time, right quality tadi ya. Terus tadi tidak rusak, right
quality ya, ada quantity, quality, begitu ya, Bu ya. Right apa lagi Bu yang diinginkan? Right place. Right place, Right tempat place. yang tepat ya, jadi bisa diakses dengan mudah. Satu lagi right apa Bu? Price. Right. Harga. Minimal ada 5 right nih Bu ya. Price, quality, quantity, place, and delivery on time, right delivery ya. Minimal itulah yang diinginkan oleh customer. Tambah lagi fleksibilitas, misalkan ya, bisa juga. Itu yang ingin dituntut oleh customer, logistik ingin memenuhi itu. Kalau tidak ada aktivitas logistik, ya tentu sekali barang fisik ya, tidak bisa disampaikan ke konsumen. Gitu kan? Betul nggak Bu Irian? Bisa nggak menyampaikan barang fisik kalau tidak ada aktivitas logistik? Nggak bisa. Bisa nggak Bu Irian? Karena Nggak butuh bisa, ya? transportasi. Nggak bisa, bisa ya? Pak. Kalau begitu, menurut Bu Irian, aktivitas logistik ini kita bagi kepada 2 kelompok besar. Apa besarnya itu? Aktivitas apa aja? Aktivitas transportation. Itu bagian masih. Transportasi itu adalah bagian dari suatu aktivitas yang lebih besar. Aktivitas apa? Maksudnya logistik dan supply chain gitu Pak. Oke, yang lain ada pendapat? Aktivitas apa? Pak Depi, Mbak Depi tahu nggak? Iya Pak. Aktivitas logistik kita bagi 2 kelompok aktivitas besar. 2 main activity. Jadi, we divide the 2 main activity. 2 main utama, aktivitas utama. Supply. Penyimpanan Pak. Penyimpanan. Sama pemulihan. Pak Krisna. Pak Krisna. Ada yang tahu? Distribusinya. Marcel? Siapa yang Distribusi jawab? Pak. Ya. Apa Pak Marcel? Distribusi. Supply sama distribusi. Ya. Yang lain ada yang mau jawab? Manajemen persediaan pelayanan pelanggan. Pelanggan ya. Baik. Ibu Bapak, kita lihat slide berikutnya. Aktivitas logistik dibagi 2 main activity. Yang pertama kita sebut sebagai inbound logistik. Yang kedua adalah outbound logistik. Kelihatan ya sebelah kiri. Inbound logistik atau material management atau physical supply. Sementara outbound logistik, physical distribution. Oke. Inbound dan Physical outbound. distribution ya. Nah, Dabira dengar nggak nih? Dabira. Apa yang dimaksud dengan inbound logistik? Inbound logistik merupakan suatu proses memasukkan barang dari supplier atau dari vendor ke gudang. Iya. Atau bahasa lainnya adalah inbound itu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sumber daya perusahaan dalam rangka memproduksi barang atau jasa. Di aktivitas memenuhi kebutuhan sumber daya. Terutama dalam logistik ini sumber dayanya adalah apa? Apa tadi Bu? Bahan baku bukan Pak? Nah? Bahan baku. Bahan baku kan? Ya. Sumber daya utamanya adalah barang ya. Nah, tapi kita sebut aja lah sumber itu adalah material begitu ya, material. Material itu terdiri dari ada raw material, bahan mentah. Bahan mentah itu umpamanya kalau kita itu
pabrik inilah, perusahaan pabrik kursi. Bahan mentahnya apa itu? Kayu. Kayu, Pak. Kayu gitu ya. Ya mungkin, Kain. oke. Kalau misalkan kursinya kursi kayu, oke. Artinya ada itu ya, balok-balok kayu atau papan begitu ya. Tapi kalau kursinya besi berarti ya batangan-batangan besi, begitu kan? Nah, kemudian ada barang setengah jadi atau work in process. Maknanya barang ini tinggal dirakitkan. Sana, misalkan baut, mur, ada sepatu kursi, begitu. Atau ada sebagian komponen dari kursi ini yang memang sudah dirakit oleh pihak lain. Misalkan joknya dibuat oleh supplier kita. Datang ke kita, tinggal kita rakitkan. Nah, itu jadi barang setengah jadi. Dan juga yang jadi inbound logistik ini adalah material-material yang terkait dengan MRO. Siapa tahu MRO? Jadi saya bilang tadi kan ada raw material, ada work in process, tapi satu lagi ada nih, MRO. MRO apa? Dibutuhkan oleh perusahaan juga. Barang juga. Material, repair, operation, atau bahasa lainnya spare part. Nah, perusahaan-perusahaan ada juga yang membutuhkan spare part untuk mesin-mesin yang dimilikinya, peralatan atau vehicle dan yang lainnya. Satu lagi yang sumber daya dalam inbound logistik ini disebut barang-barang supplies. Apa saja contoh barang-barang supplies itu? Apa yang dibeli perusahaan untuk kebutuhan istilahnya supplies, barang-barangnya. Supplies. Pak Depi kalau di kantor coba butuh apa? Yang habis pakai ya Pak ya? Nah, apa contohnya? Kertas itu Pak ya? Nah, kertas, pulpen, Iya, ATK. hacker, Betul Pak. ya kan? Ada juga mungkin beli makanan, perusahaannya beli minuman, ya kan? Iya Pak. Nah, oke. Itu semuanya kita sebut sebagai inbound logistik, di mana perusahaan mengakuisisi atau mendapatkan sumber daya. Jadi aktivitas untuk mendapatkan sumber daya material yang akan digunakan untuk aktivitas operasi. Operasi itu adalah aktivitas memproduksi barang dan jasa, inbound. Nah, aktivitasnya apa saja? Coba sebutkan Pak Depi, aktivitasnya apa aja itu yang tertulis di situ, di inbound itu? Transportation, inventory, order processing, acquisition, protective packaging, acquisition atau purchasing atau procurement ya. Ya, procurement. Warehousing, material handling, information maintenance. Nah, itu contoh dari aktivitas dari inbound. Untuk tadi mendapatkan barang itu tadi, ini aktivitas ini mesti dilalui itu. Ya kan, pertama kali barang di order dan seterusnya. Setelah dimanufaktur barangnya, maka barang akan menjadi barang finished good. Gitu ya. Menjadi finished good. Pak Marcel, barang akan menjadi finished good kan Pak Marcel? Kalau sudah jadi finished good, maka barang itu diapain Pak Marcel? Didistribusi, Pak. Nah, didistribusikan. Itu yang namanya outbound logistik. Mendistribusikan finished good sampai kemana Pak Marcel? Customer. Customer melalui, nah itu yang truknya jalan itu tuh melalui apa itu namanya tuh? Tracking vendor ya? Melalui apa itu? Channel distribution. Channel distribution, saluran distribusi. Bisa jadi saluran distribusi itu mulai dari ada agen, distributor, retail, customer. Nah itu channel of distribution, saluran distribusi. Tapi ada juga yang channel distribusinya ada juga dari pabrik langsung ke customer, bisa jadi. Oke. Baik. Itu aktivitasnya kan hampir sama ya. Cuman yang di outbound logistik ini aktivitasnya adalah yang berbeda dengan yang di inbound, yaitu produk
scheduling. Kalau di inbound adalah purchasing. Kita lanjutkan. Dalam hal kita membahas green logistik, ya Bapak ya, dalam hal kita membahas green logistik, di green logistik ini ditambahkan, katanya itu, atau ditambahkan atau diimplementasikan, applies environmental principle. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan lingkungan. Artinya dalam hal ini yang memperhatikan aspek lingkungan and seeks to manage, mencari cara untuk memanage lingkungan atau beban lingkungan atau masalah-masalah lingkungan, all state of traditional logistic. Apa state of traditional logistic? Start from product design. Sejak dari product design sudah harus memperhatikan aspek lingkungan. Material sources, aspek lingkungan. Manufacturing prosesnya memperhatikan aspek lingkungan. Sudah kita bahas ya minggu lalu. Termasuk delivery ke final product, ke final konsumen, memperhatikan aspek lingkungan. Termasuk after sales-nya dan product return, remanufacturing, or reuse and recycle. Perbedaan yang mencolok di sini, kalau di dalam logistik, definisi logistik, kita memanage, fokusnya hanya memanage barang secara efisien dan efektif. Gitu. Tidak disebutkan ada kata-kata environmental atau green. Sementara di sini memanage tadi mulai dari tahap produk design sampai dikirim ke konsumen, itu memasukkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan lingkungan, serta kemungkinan-kemungkinan barang waktu desain juga nanti memungkinkan bisa di remanufacturing, reuse, and recycle. Oke. Itu jadi perbedaan ininya yang mencoloknya. Definisi lain mengatakan bahwa green logistic activity involve the delivery material, part inventory, product distribution, and the sale of product customer along the supply chain. Oke, kita teruskan. Ini judulnya adalah Green Logistic Objective. Green Logistic. Apa sebenarnya tujuan dari Green Logistic itu? Bagi dua, ada strategic goal, ada operational goal. Strategic tujuan adalah Green Logistic Objectives are the selection, menyeleksi ini. Jadi ada kata kuncinya di sini selection of the green logistic provider. Strategisnya adalah satu, dalam hal pembelian. Kita provider yang juga green. Nah, apalagi dalam hal transportasi, cari transportasi atau fleet yang green juga. Dalam hal distribusi, juga kiranya adalah mendistribusi strategi distribusinya yang green. Jadi strategi distribusi itu terlibat juga bagaimana penentuan gudang, kapasitas gudang, ya, transportasinya sendiri, penyimpanan, kasih gudang misalkan. Nah, itu dipikirkan dari aspek green. Kemudian pada level operasional, green logistik fokus kepada isu-isu dari green routing. Green routing, delivery scheduling, ini fokusnya. Scheduling dan inventory. Nah, sekarang bisa kita lihat kan, Bapak sekalian ya, ada perbedaan dari segi kalau tataran strategik, artinya bagaimana kita bermitra dengan baik ke maupun outbound itu kita dengan yang sudah aspek green juga.
Sementara dari operational levelnya kita green delivery dan inventory ini yang kita perhatikan. Selanjutnya green logistic aim atau tujuannya. Tujuannya apa? Move and delivery raw material and product. Ini ada kata-katanya. The lowest possible cost, the lowest possible cost, tetapi juga ada ini. Tujuannya, kalau di logistik yang tradisional, at the lowest possible cost saja. Di sini selain at the lowest possible cost, why? Maintaining the highest standard of minimizing environmental impact in process. Punya tujuan keduanya yaitu meminimasi dampak lingkungan dari aktivitas logistik yang kita timbulkan itu. Nah, it is implies tentu sekali ada hal-hal yang dilakukan perlu karena itu innovation in all steps of supply chain. The conception of product and in some case the final use of. Jadi kita perlu melakukan inovasi dalam rangka untuk melakukan ini tadi ini, minimizing environmental impact. So using the current technology or sophisticated technology to process the waste misalkan supaya limbah itu dibuang ke lingkungan dengan aman. Itu kan memerlukan teknologi dan yang lain. Ibu Bapak, selanjutnya kalau kita lihat ini ada green logistic system terdiri daripada green transportation, sistem logistik yang kita sebut sebagai green ini. Pertama, transportasinya harus green. Kedua, packaging-nya green, warehouse-nya juga green, green logistic data collection management. Bagaimana mengumpulkan data manajemen di bidang logistik itu yang juga green juga. Kemudian waste management sudah jelas green. Ya, supaya limbah-limbah itu kalau nanti akan di return atau di disposal, maka dia sudah memenuhi standar lingkungan tertentu yang sudah disyaratkan oleh pemerintah Indonesia misalkan, atau dari standar yang lainnya kalau limbahnya dibuang ke luar negeri gitu. Jadi Bapak sekalian, slide berikutnya ini menunjukkan main drivers of green logistic. Drivers ini kaitannya dengan apa? Tahu nggak drivers maksudnya? Bu Siva tahu nggak maksudnya drivers itu apa? Main drivers. Bu Irian, tahu Bu Irian? Main drivers artinya? Main drivers. Apa Bu Irian? Drivers. Apa yang utama ya Pak ya? Kalau drive, mengarahkan ya. Drive yang mengarahkan atau yang menggerakkan, begitu. Jadi penggerak utama dari green logistik itu apa saja? Dia bilang ini, memastikan aliran dari logistik, mananya pergerakan barang. Pergerakan barang ini dioptimasikan, tujuannya untuk mencapai apa, Bu Rian? Kalau pergerakan ini dioptimasikan, mencapai untuk mereduce harga, biaya logistik. Oke, yang berkaitan berarti dengan kalau kita bisa minimasi aliran logistik,
kan akan berdampak terhadap cost-nya gimana? Kan lebih murah atau mahal? Akan jadi lebih murah. Lebih murah. Jadi minimize cost. Ya, Minimize cost sekali maximization profit gitu kan ke arah sana. Mencari rute yang lebih baik, jaringan yang lebih baik, artinya jaringan kerjasama dan sebagainya ya. Kemudian improving corporate image. Ini juga yang menjadi driver utama kenapa perusahaan ingin mengimplementasikan aspek green di logistik, karena perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan ini image-nya lebih baik dibandingkan perusahaan yang merusak lingkungan. Dan reducing logistic cost itu kan yang concern kita semua gitu, termasuk di Indonesia, how we reduce the national logistic cost. Bu Irian ini, Bu Irian di Jakarta atau di mana ya? Di Pangkal Pinang, Pak. Nah, Pangkal. Oke. Cost logistik kalau di Pangkal Pinang yang mahal ongkos apa? Sebenarnya sih logistik kayak bahan pangan yang dari luar kan kita istilahnya import lah Pak ya, dari luar pulau ke dalam gitu. Jadi aktivitas apa itu yang mahalnya itu? Aktivitas transportasinya ya. Transportasi ya. Mahal. Karena mungkin ya begini, kalau transportasi itu murah itu begini, kan menggunakan kapal itu Pak Bu Rian ya, kapal laut ya. Iya. Kapal itu akan mencapai skala efisien kalau dia begini, antara supply, nanti kemudian dia supply, kemudian sampai ke pelabuhan itu dia balik lagi mengangkut jumlah barang dan jumlah yang penuh lagi, dia akan efisien. Kalau tidak seimbang itu antara pergi dan antara datang dan pergi, itu dia rugi, dibebankan ke biaya logistik. Termasuk biaya permuat, ya biaya pungutan yang lainnya lagi gitu di pelabuhan, sehingga dia high cost. Upaya untuk meminimasi ongkos-ongkos ini sudah pemikiran di dalam kita sebut sebagai green logistik. Termasuk mengapa harus mengimplementasikan green logistik ini, regulation ini, compliant, harus patuh terhadap regulation. Kalau nggak patuh terhadap regulation, maka dampaknya apa Bu Anissa? Bu Anissa? Iya Pak. Kalau tidak patuh terhadap regulation, ya kan achieving regulatory compliance. Achieving regulatory compliance. Kalau tidak comply terhadap regulasi, sistem yang jadi berantakan, Pak. Perusahaan tidak comply. Jadi pemerintah daerah menetapkan kalau buang limbah ke sungai atau buang ke tanah atau ke udara itu sudah ditentukan. Boleh. Kalau dia melebihi itu dampaknya apa? Kerusakan lingkungan, Pak. Selain itu, oke, sudah jelas merusak lingkungan. Terhadap dirinya sendiri, terhadap perusahaan itu akan apa? Terhadap perusahaannya, Pak. Dan itu kan ada regulasi. Regulasinya mengatakan demikian. Kalau dia melanggar regulasi itu, maka apa dampaknya? Sanksi, Pak. Nah, sanksi ya, Pak? Itu kan maksudnya kan sanksi kan? Sanksi atau penalti. Tugas pertama itu kan ke arah sana itu. Perusahaan-perusahaan apa yang pernah kena sanksi karena melanggar regulasi. Itu ya Pak Depi ya? Betul, sanksi ya. Sanksi kan ada kan beberapa perusahaan yang sudah dituntut ke pengadilan karena terkait dengan mencemarkan lingkungan. Oke. Yang berikutnya juga, mengapa perusahaan bersemangat untuk menerapkan green logistik ini? Satisfying the customer expectation. Sekarang customer itu ya sudah inilah ya, well education, well ya, many information.
Dia punya the good insight ya regarding the environment. Insight tentang lingkungannya adalah bagus. Maka seperti kita juga kan ingin mengkonsumsi barang-barang yang sedapat mungkin yang ramah lingkungan, yang tidak beracun. Karena kita sadar kalau mengkonsumsi barang yang beracun maka akan bermasalah terhadap diri kita sendiri. Ya kan? Sehingga ini ibu-ibu pernah dengar nggak? Ada kerudung atau baju yang dia itu halal gitu. Dapat sertifikat halal. Apa mereknya ya? Saya lupa. Dapat sertifikat halal. Dia mengambil sertifikat halal untuk produk-produk fashion. Pernah ingat itu? Ibu Nurul, ada yang ingat? Ada ingat nggak? Saya lupa nama mereknya. Lupa mereknya. Jadi ternyata ya? ada apa Bu? Zoya itu ya Pak? Zoya. Zoya iya. Nah, mungkin lah ya. Saya ingat saya merek yang terkenal juga. Nah setelah dia mempromosikan itu di IG-nya bahwa ini adalah fashionnya, itu banyak yang beli ya, baik Muslim maupun non Muslim karena meyakini itu ya baik begitu. Sehingga produsen yang lain juga kira tidak halal. Nah, begitu. Ya silakan aja. Kita mau mengambil sertifikat halal kan boleh saja. Gitu. Jadi customer lebih menghargai kalau bisa yang green, gitu ya. Green. Kemudian diferensiasi from competitor. Jelas sekali. Misalkan perusahaan implementasi ini tentu sekali dia berbeda, mempunyai kompetitif lebih tinggi, competitive advantage yang lebih tinggi dibanding pesaingnya. Dan dalam mengembangkan alternatif network, jaringan alternatif distribusi yang lebih efisien. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai driver atau mengapa perusahaan itu termotivasi untuk mengimplementasikan green logistik. Nah, Ibu dan Bapak pernah dengar nggak carbon footprint? Carbon footprint. Ada yang pernah dengar? Apa Pak? Carbon footprint. Karbon. Bahasa Indonesianya jejak karbon. Jejak karbon. Jejak karbonnya. Nah, itu kalau masalah lingkungan itu sangat penting kita memperhatikan yang kita sebut sebagai jejak karbon. Nah, kenapa perlu diperhatikan? Ini penjelasan. Misalnya jejak karbon. Jejak karbon. Logistik itu terutama yang meninggalkan jejak karbon besar itu ya tentu sekali aktivitas produksi ya. Tapi kalau logistiknya sendiri adalah transportation. Transportation ini banyak menimbulkan jejak karbon. Air pollutant emission dari transportasi bisa menyebabkan air pollution. Ya tentu sekali manufacturer juga air pollutant. Ya. Kemudian noise pollution. Transportasi menyebabkan noise, berisik, tinggi, bising. Nah itu adalah suatu polusi juga. Transportasi konsumsi yang besar. Signifikan energi. Intensive sektor. Ya. Globalization. Nah, ini menimbulkan yang kita sebut sebagai carbon footprint.
Footprint itu ya ini jejak kaki, ini kan tapak kaki. Kalau kita ngejejak ke tapak kaki ya. Tapi kalau kita tambah dengan carbon footprint itu apa sebenarnya? Amount atau jumlah karbon dioksida atau CO2. Jadi sederhananya gitu, jumlah CO2 yang berupa emisi yang dihasilkan oleh aktivitas a person, perorangan, or ada entity, ya, ada entitas. Jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas perorangan atau aktivitas lainnya. Entitas lain. Contohnya apa entitas lain? Perusahaan, negara, kota, yang lain. Jadi aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas yang di dalam gedung ada manusia, ya jadi manusia memang sumbernya. Itu menimbulkan disebut sebagai okay. It includes direct emissions such as the result of fossil fuel, pembakaran dari fossil fuel in manufacturing, heating, pemanasan dan pemanasan, as well as emission by electricity untuk memproduksi tenaga listrik, juga membutuhkan bahan bakar. Nah, itu semua akan menimbulkan jejak karbon. Bapak sekalian, kalau kita bernapas menimbulkan karbon nggak? CO2 nggak? Menimbulkan CO2? Kalau kita bernapas, hasil proses pernapasan kita, kita menyedot apa, Bu Irian? Oksigen. Oksigen. Mengeluarkan apa? CO2. CO2 kan semua manusia bernapas, nyedot oksigen, mengeluarkan CO2. Namun itu kan dalam jumlah yang normal, kecil. Karena kemudian CO2 kita akan diserap oleh apa, Bu Irian? Akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Tumbuh-tumbuhan kan menyerap CO2 untuk proses aspirasi atau pembakaran. Menghasilkan apa? O2. O2. Menghasilkan O2. Jadi kita sama tumbuh-tumbuhan itu saling mutual eksklusif. Mutual eksklusif kan mutual eksklusif dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Masalahnya ada aktivitas-aktivitas yang di luar itu seperti tadi itu sebagai pembakaran hutan, pembakaran di manufaktur, pemanasan, kendaraan, ya, nah, itu memproduksi karbon yang tinggi ini, limbah, offset, recycling, gas dan sebagainya. Dikasih ilustrasi begini, sekalian. If you have a car and consume 7.5 liters diesel per 100 km, setiap 100 km membutuhkan 7,5 liter diesel. Okay. Jadi kalau 300 km adalah 3 dikali dengan 7,5. 100 kilo 7,5. Maka konsumsi BBM-nya 22, liter. Nah, setiap 1 liter diesel, ini maksudnya diesel itu adalah solar ya, yang dikonsumsi itu akan menghasilkan 2,7 kilo CO2. Banyak ternyata ya. Sehingga kalau dikalikan itu 60,75 kilogram CO2 to your personal carbon. Jadi kalau ibu dan bapak sendiri mengendarai kendaraan solar sepanjang sejauh 300 km itu menyumbang waste ke udara yang itu kita sebut CO2 sebesar 60,75
kilogram satuannya. Begitu. Nah, begitu bayangannya dari carbon dioxide. Karena itu peran dari teknologi untuk bisa meminimasi dari gas CO ini sangat penting. Sehingga di tahap berikutnya itu, mari kita lihat ada standar Euro. Terlihat nggak standar Euro, Bu Irian? Gimana Pak? Terlihat nggak standar-standar? Standar Euro. Terlihat ya? Mulai dari Euro berapa? Terlihat Pak. Dari Euro berapa? Euro 0. Euro 0. 1, 2. Sampai Euro? Euro 6. 6. Apa perbedaan antara Euro 0 sampai Euro 6? Batas emisi Pak ya? Batas emisinya, betul. Pak Depi ya. Makin tinggi euronya. Emission limitnya Pak. Halo? Makin besar apa makin kecil? Makin kecil. Makin kecil. Emisi limitnya Pak. Nah, emisinya makin kecil. Mananya Euro 6 itu nanti buangan dari transportasi kita, alat transportasi, truk, bis, atau mobil, dia membatasi begini, 60 mg per kilometer. Ya, kan kalau tadi kita lihat kan contohnya di sini kan 60,75 kg. Nah, ini kan cuma boleh 60 miligram. Tentu sekali untuk mendapatkan ini, kendaraan yang bisa mendapatkan sertifikasi harus dilakukan sertifikasi dulu. Nanti kalau sudah lulus itu baru akan bisa diberikan sertifikasi Euro 6. Jadi ada beberapa hal ini ya dari emisi. Emisi itu kan artinya sesuatu pancaran atau yang dikeluarkan dari hasil aktivitas. Pertama dalam hal ini adalah tadi kendaraan. CO2, ada NOx, ada karbon monoksida, ada volatile karbon VHC, partikel-partikel lain-lain. Baik. Berikutnya, ini ada tiga ini ya. Main atau ya tiga hal utama di dalam green logistic and green transportation practice. Pertama, green transportation. Apa yang dilakukan di green transportation? Sekarang. Apa yang dilakukan? Bu? Memilih transportasi. Pemilihan moda transportasi yang memilih green. Moda transportasi yang green. Transportasi yang green. Coba ini Bu Irian tadi. Yang moda transportasi yang green menurut Bu Irian? Tergantung apa tujuannya Pak? Yang saya tanyakan kriteria model transportasi green, ciri-cirinya atau itu truknya yang tidak mengeluarkan emisi asap yang besar. Banyak. Ya, jadi sebutkan aja tadi yang sebelum saya sebut sebelum slide ini apa tadi? Yang Euro 6 ya Pak ya? Nah, misalkan gitu ya. Jadi kita memilih yang Euro 6. Kalau sekarang ada Euro 7, artinya mengaitkan dengan emisi gas buangannya yang rendah sekali. Tuh, kan selecting the greener transport mode. Jadi kita lebih prefer memilih yang itu. Kemudian Bu Niluh. Ya Pak. Dari ya Pak. Bali. Nah, gimana Bali, hujan nggak Bu? Iya tadi hujan Pak. Sekarang udah nggak? Udah enggak.
Yang kedua itu apa tuh Bu Nilo? Kan tadi green transportation. Development apa? Development of energy efficient warehouse. Ya, maksudnya gimana? Mengembangkan gudang yang mengembangkan gudang yang efisien, Pak. Efisien penggunaan. Mengembangkan gudang yang efisien, Pak. Efisien menggunakan energi. Iya. Energinya ya. Sama dengan kalau kita green facility di sini. Ini jadi nyangkut ke sama green facility. Nah, Bu Niluh ya. Iya, Pak. Gudang supaya dia efisien energinya mesti gimana? Dari fasilitasnya sama lokasinya juga harus ditentukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sih, Pak. Contoh kalau fasilitas supaya dia efisien energi gimana? Disesuaikan dengan barang atau produk yang akan ditaruh di gudangnya sih Pak, dia perlu apa gitu misalnya. Biar mungkin lampunya gitu jangan terlalu banyak gitu. Lampu diukur jumlahnya. Ya, diukur. Ya, secukupnya. Kemudian apa lagi? Mungkin kalau perlu pendingin ya disesuaikan juga dengan bentuk gudangnya. Penempatan pendinginnya tuh di mana gitu Pak. Oke. Terus desain ini misalkan bagaimana supaya aliran udaranya lancar. Iya, aliran udaranya juga harus lancar. Itu berarti perlu ada ventilasi. Ada beberapa gudang yang lain juga di roof-nya menggunakan supaya dia bisa untuk energi juga. Roof-nya menggunakan biasanya sih panel surya sih Pak ya. Biar enggak bisa untuk penerangan gitu Bu ya. Iya. Nah, itu contoh. Oke, bagus. Bu ya, itu contoh bagaimana kita mengembangkan green facility yang develop of energy efficient warehouse. Juga green facility location-nya tadi Bu Nilu sudah menyampaikan. Nah, kalau di transportasi kita masuk route optimization, optimisasi route, selecting the green third party logistic provider. Kalau kita memilih third party, kita juga third party-nya harus memenuhi standar environment yang sudah kita tetapkan. Jadi kita bisa benchmark standarnya apa, ya kita seleksi berdasarkan itu. Inventory adalah green inventory management yang dikaitkan bagaimana mengoptimalkan total selama 1 tahun. Juga termasuk dengan packaging-nya. Nah, Bapak, ada yang mau didiskusikan tentang hal ini? Lanjut dulu, Pak. Silakan, Pak Devi. Enggak, Pak. Lanjut dulu aja, Pak. Ya? Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Ada yang mau didiskusikan nggak yang lainnya, Bapak sekalian? Pak Krisna tadi ada lihat nih saya nih. Pak Krisna. Ya Pak. Gimana kabarnya Pak Krisna? Alhamdulillah Pak. Ujung Berung gimana? Ini saya lagi ke rumah ibu dulu Pak di Karijadi, lagi di jalan. Jadi ya, oke. Ya. Baik. Ini contoh beberapa strategi ya. Strategi saya loncat aja nih, logistik improvement, issue improvement, routing, tadi kan sudah yang mitigasi. Nah ini contoh distribusi transportation. Ini contohnya tadi. Use of alternative fuel, biodiesel, liquefied natural gas, electricity. Nah,
Pak Febri lokasi di mana ya? Pak Febri? Saya di Bogor, Pak. Nah, Ibu Bapak ada dengar nggak bahwa Indonesia itu akan ada investor yang akan membangun kaitan dengan listrik, membangun apa? Pak Febri tahu nggak akan membangun apa? Tenaga nuklir, Pak ya? Oh, bukan lah. Bukan tahu, Pak. listrik, kaitan dengan mobil listrik. Ada program mobil yang listrik diproduksi dalam negeri gitu, Pak ya? Coba siapa yang tahu? Kereta cepat, Bu. Hah? Kaitan dengan mobil listrik akan mau ada investor nih, sudah oke sih. Kelihatannya sudah ada yang gerak. Membangun apa? Cina ya, yang dari Cina. Membangun apa, Bu? Pabrik. Pengisiannya, Pak. Membangun. Baterai. Membangun ya beriannya. Pengisiannya, Pak. Pengisiannya tempat seperti SPBU-nya seperti gitu. Enggak, dia ini yang dengan Pak Luhut itu. Dengan kan sering coba kan baca itu. Ada investor membangun baterai listrik. Baterai untuk mobil listrik. Jadi itu maknanya apa ya, Pak? Kalau itu dibangun, kita mungkin dalam 2-3 tahun ke depan akan sudah implemented mobil listrik di Indonesia itu. Dibangun pabrik itu artinya kan memang sudah akan ada banyak mobil juga yang akan pasti jalan. Produksi baterai untuk kebutuhan mobil listrik berarti ada demand-nya. Ya, dan mungkin kaitannya nanti desain lebih ramping lah. Ya termasuk juga nanti ke depan pasti ada pengisian, pasti harus ada pengisian mobil listrik. Yang kedua, strategi distribusi juga dikaitkan dengan apa? Beberapa consolidation itu. Pak Marcel gimana? Konsolidasinya. Marcel, coba ceritain. Gimana ini? Itu kan kontainer itu. Maksudnya dikonsolidasi itu apa maksudnya? Itu ya buat pemuatan full ya, Pak, satu kontainernya. Jadi konsolidasi itu maksudnya apa jadi? Penggabungan. Pengiriman. Dari beberapa ini, Pak. Beberapa? Pengirim, vendor. Nah, berapa pengirim? Tujuannya supaya apa? Menghemat ini, Pak. Menghemat biaya. Ya, Dan itu bisa terisi penuh, Pak. Ya, terisi penuh berarti kan dia cost-nya jadi murah kan? Iya. Nah, kalau itu dilakukan itu sudah termasuk hal yang green logistik. Green logistik. Green logistik. Jadi kalau muatan dari kontainer itu banyak yang kosong. Oke. Selanjutnya adalah ini telematic system to minimize. Ya, ini banyak software yang sudah bisa melakukan suatu reroute begitu atau route optimization, mengoptimasi rute dan menggunakan intermodal transportasi. Berfokus di satu transportasi, bagaimana mengkombinasikan satu transportasi dengan yang lain agar bisa murah. Gitu. Nah, kalau warehousing green building ini. Ini kalau gambar sebelah kiri itu kelihatan warehouse-nya agak beda dengan warehouse tradisional biasa itu. Apanya yang bedakan itu? Pak Febri kan di gudang ya, Pak Febri ya? Kan barang-barangnya
barang-barang ini Pak Febri, barang-barang ini ya, sayur-sayuran dan buah-buahan ya Pak Febri. Pak Febri. Nah, kalau kita lihat di gambar gudang itu, apa yang membedakan gudang ini? Kelihatan dari gambarnya. Pencahayaannya, Pak. Cahayaan. Iya, dan kaca semua Pak dindingnya tuh ya. Artinya menggunakan barang, ada dinding-dinding yang transparan. Sehingga ini bisa menghemat penggunaan listrik. Dan juga itu ventilasi yang untuk aliran listrik supaya dia lebih banyak udara yang masuk ya. Dia lebih dingin. Kemudian ada energi efisien. Nah, di berbagai gudang sebenarnya sudah diimplemented ya, dipakai itu material handling yang dari baterai ya. Betul nggak? Iya Pak. Udah pakai baterai banyak itu. Dan juga kalau kita lihat ini water system. Minimize water waste used to create water system. Ya, ini artinya sistem air lah ya, jadi minimasi. Dan yang paling kanan menarik itu tadi, use alternative energy source, solar panel, wind untuk di gudang. Ya, yang apa sih? Berikutnya ini menjelaskan policy atau kebijakan lain logistik. Pertama tentang reverse logistik, waste reduction, transportation disposal, cycle material reuse ini. Ini kan sudah berkali-kali kita bahas ya. Kemudian packaging management, artinya yang bisa di recycle atau reuse, seperti kita contohkan hanger kemarin. Kemudian ada lagi arah distribusinya, internal monitor. Memonitor artinya memonitor kinerja dari distribusi. Dan yang lainnya adalah collaboration with the customer bodies. Nah, berapa? Itu ya. Mana ini kalau yang konsumsi? Ada konsumsi listrik yang paling banyak itu. Ini kalau nggak salah itu ya. Aktivitas yang mengkonsumsi. Oh, yang lainnya. Ini beberapa contoh perusahaan yang mengimplementasikan green logistic practice. Contohnya DHL. DHL dalam hal distribution strategis dia menggunakan electric and hybrid vehicle. Kemudian internal management menggunakan carbon report, online carbon. Kemudian collaboration with customer and other go green programs with customer. With customer ya. Itu di HCL. Atau PT Pos program gini. Ada Pak Depi? Belum ada Pak, kayaknya Pak. Belum ada ya? Belum ada Pak. Coba itu diusulkan Pak Depi. Siapa? Mau diusulkan apa? Di kantor Pak Depi aja mengusulkan apa? Coba. Paperless Pak ya? Paperless, oke. Yang lainnya? Secara keseluruhan di kantor Pak Dewi itu kan ada aktivitas produksi juga ya. Kalau Pak Dewi kan pemasaran. Iya betul Pak. Nah, kalau pemasaran bisa paperless atau green marketing ya. Green marketing ya Pak. Tapi kalau di kantor Pak Dewi itu kan ada juga penggunaan material handling, lagi gitu, packing system. Ya packing ya Pak. Betul Pak. Itu apa yang memungkinkan bisa saving energi di situ? Penggunaan listrik yang lebih irit itu apa kira-kira memungkinkan?
Mungkin ini Pak, ya motor ya Pak ya, motor pengantar Pak ya, pakai listrik itu ya Pak. Penghematan ini. Di dalam gudangnya sendiri aja. Kalau di gudangnya sih. Di dalam situ, aktivitas itu. Ada yang bisa diimprove nggak? Itu gedung memang gedung tua ya. Iya Pak. Kalau mau dipasang panel surya, bingung. Agak posnya repot juga, tinggi gitu ya. Betul Pak. Nggak cocok. Dirubah saluran ventilasi udaranya juga mungkin. Tapi saat ini sih pakai ini Pak, ventilasinya pakai nggak ini sih Pak, apa namanya tuh? Nggak banyak mengkonsumsi AC ya Pak ya kalau di kantor pos AC aplikator, karena gedungnya kan udah tinggi, jadi saluran udaranya tuh udah bagus juga Pak, lumayan lah itu kan. Iya. Iya. Sehingga konsumsi AC nggak banyak ya. Iya. Nah itu contohnya program-program seperti itu. Tapi program yang nyata lagi ini yang perlu di benchmark ya. Ini seperti DHL punya program Go Green program with customer. Nah, siapa customer dari PT Pos? Nah, bagaimana ada program Go Green-nya ini? Itu mungkin bisa di benchmark. Nanti PT Pos terkenal mau perusahaan kurir yang green kurir gitu misalnya. Green kurir. Nah, tentu sekali kita harus the lower cost. Nah, the lower cost mengimplementasikan ini tujuannya adalah cost, jangan makin mahal. Ya kan tadi kan contohnya mengiritkan AC karena sirkulasi baru kan itu berarti kan minimasi cost ya Pak. Tagihan listriknya agak kurang kan. Nah itu contoh. Oke. Ibu dapat di bagian akhir ini Ibu dapat bisa mencari sebuah perusahaan logistik atau apa Pak, PT Pos juga boleh, DHL apa saja lah, atau logistik service provider apa saja yang telah mengimplementasikan konsep green transportation. Nah, ada nggak PT Pos mengimplementasikan konsep green transportation dengan Poslog misalnya ya? Truk-truknya itu bagaimana supaya ada green transportation atau green inventory? Bagaimana menyimpan barang-barang lebih green gitu ya, memanage barang lebih green dalam jumlahnya. Pilih salah satu itu Pak. Pilih salah satu. Atau green warehousing, warehouse yang sudah green tadi. Boleh di perusahaan sendiri, boleh di perusahaan yang lain yang sudah implemented. Bisa juga Bapak-Bapak kan nanti browsing di YouTube gitu ya, lihat di YouTube. Contoh perusahaan apa yang green warehousing misalkan. Itu bisa di capture gitu maksudnya. Kalau nggak ada PPT-nya atau bisalah browsing di perusahaan. Bisa browsing di Google maksudnya. Itu dibuat coba tugasnya. Masing-masing orang beda-beda ya. Jangan di ya. Pak Marcel. Pak Marcel? Iya Pak. Pak Marcel kan transporter ya? Iya. Nah, ini cocok nih. Apakah transporter Bapak ini sudah mengimplementasikan green logistik? Nanti saya telusuri lagi Pak. Nah, telusuri lagi ya. Mungkin truknya sudah Euro 5 atau Euro 6 gitu ya. Mungkin itu salah satu tuh. Kemudian dalam mengangkut barang, kebijakan atau policy perusahaan itu bagaimana bisa consolidation, misalkan Pak ya. Iya Pak. Rute-rute yang optimal. Itu atau menggunakan bahan bakar yang sudah hibrid, campuran antara apa? Gas sama solar umpama ya, saya nggak tahu itu gas sama solar saya nggak dikombine. Kalau ada orang yang juga itu dari air nggak tahu dikombine dengan apa gitu, bisa itu untuk bahan bakar. Combine dengan apa?
atau bahan bakar motor misalnya. Nah, itu Bapak sekalian. Saya kira demikian saja Bapak sekalian ya. Kuliah kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Ya, saya ini ya, kasihan nih pada Ibu Bapak juga ini sudah malam. Pak Depi juga itu sudah nangis ya. Oke. Saya kira demikian aja Ibu Bapak sekalian ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bu Rian, terima kasih Bu Rian dan Terima kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Di minggu depan. Salam sehat selalu semuanya.